wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Desa Ponggo ini. Kebetulan saya pengurus sebagai ketua pengurus KTMP Ponggo. Ya, semoga dengan kedatangan Bapak Ibu bisa membuka wawasan yang diharapkan. Baiklah, di awal pertama kami ceritakan ya, seperti yang tadi sudah dibilang itu, bahwasanya untuk KTMP Ponggo kalau dikatakan bermodal tidak sama sekali. Kita modalnya nol pudel Bapak, kosong. Seperti itu. Dan di sini saya terus terang saja berterima kasih kepala desa tempat kami, kepala desa Ponggo, yang telah memberikan fasilitas pada koperasi, baik itu fasilitas aset yang dipinjamkan kepada koperasi sampai dibangunkan gerai-gerai yang ada di koperasi, sampai ya kita alhamdulillah diberikan sedikit hibah dari desa untuk operasional koperasi. Jadinya ya mungkin agak sedikit apa ya, koperasi Ponggo ini agak sedikit bisa melangkah karena support dari pemerintah desa. Sebenarnya harapan kami kunjungan ini harusnya disertai dengan kepala desa itu supaya bisa kita bisa sharing ya dengan kepala desa di sini, supaya apa, untuk pemerintah desa ini terbuka. Oh, pentingnya nantinya koperasi itu seperti apa toh? Untuk pembangunan desa itu nanti seperti apa? Untuk ketahanan, karena di desa itu ada namanya ketahanan, program ketahanan pangan itu ya, jadinya nanti itu berjalan seiring seperti itu. Terus tujuan sebenarnya Pak Prabowo mendirikan koperasi seperti yang kemarin kita bisa saksikan di acara pembukaan kemarin itu, bahwa tujuan koperasi adalah untuk kemandirian ekonomi, untuk ketahanan pangan. Jadinya itu tidak terlepas dari peran desa. Nah, kita lanjut lagi. Bahwasanya untuk KTMP Ponggo itu berdirinya usaha tidak serta-merta langsung berdiri, tidak. Jadi usaha berdirinya koperasi Desa Merah Putih Ponggo ini di sisi apa, di dalam sisi usaha itu kita sudah memiliki embrio. Jadi sebelumnya kegiatan ini sudah ada. Contohnya kalau kita lihat tadi klinik desa, rintisannya adalah di PKD. Kita dulu punya PKD. Jadi PKD ini kerjasama dengan Puskesmas. Jadi dari Puskesmas mengirim bidan desa ke Ponggo untuk memantau kesehatan warga di Ponggo, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gerai sembako. Gerai sembako di sini kita rintisannya adalah punya toko desa milik Bumdes, seperti itu. Nah, dari kesepakatan yang ada antara Bumdes dengan koperasi, bahwasanya untuk gerai sembako atau kita sebut toko desa di sini adalah kerjasama di bidang pengelolaan. Jadinya ini kerjasamanya adalah KSO, kerjasama operasional. Jadinya aset yang dimiliki toko desa akan dihitung dan kemudian akan dimasukkan ke koperasi sebagai penyertaan modal, seperti itu. Jadinya alhamdulillah kalau kita dikatakan sudah berjalan, ya kita merintis seperti ini dari kamar. Terus untuk usaha yang lainnya, kita ada usaha di pertanian dan perikanan.
Nah, pertanian dan perikanan pun sama. Kita sudah ada namanya kelompok tani, Bapak, dan kelompok tani ikan. Nah, di sini adalah untuk ikannya adalah paling besar adalah budidaya ikan nila. Nah, di sini pun sama. Mereka itu sudah ada wadahnya. Di petani-petani ini sudah ada wadahnya. Tinggal saat ini dengan berdirinya koperasi, kita coba untuk rangkul, kita coba untuk bina, kita coba untuk ajak kerjasama, dan kita fasilitasi mereka semua dengan kebutuhannya. Seperti untuk petani kita siapkan pupuk, kita siapkan sarana prasarana, obat-obatan, mungkin peralatan pertanian. Terus untuk di perikanan kita siapkan untuk penyediaan pakan ikan, kita sediakan untuk bibit. Dan tidak kalah penting adalah pendampingan, kita siapkan pendamping ya untuk mereka-mereka ini, supaya apa? Biar mereka menambah ilmu dan hasil yang diharapkan nantinya, hasil panen yang diharapkan itu bisa maksimal. Selama ini mereka budidayanya ada secara tradisional, masih turun-temurun ilmunya, seperti itu. Dan diharapkan juga dengan kerjasama dengan para petani atau peternak, nantinya hasilnya akan bisa kita tampung. Koperasi akan menampung dari hasil panen petani ataupun peternak ikan. Untuk petani, untuk hasil yang ada di sini adalah terutama adalah beras, padi. Nanti di Ponggok sendiri rencananya akan membeli hasil panen dari petani, kemudian kita olah, ya, kita akan mendirikan rice milling unit atau RMU atau selepan lah kalau dibilang bahasa sininya, atau penggilingan padi. Diharapkan dengan penggilingan kita memiliki penggilingan padi sendiri, itu kita bisa memproduksi beras. Nah, beras ini akan kita beri nama merek beras Ponggok nantinya. Jadi kita menciptakan suatu olahan, ya, suatu produk, dan kemudian kita branding. Diharapkan dengan branding ini dan dengan strategi pemasaran yang bagus, ya, nantinya diharapkan produk dari Ponggok ini akan terserap. Begitu juga dengan perikanan, tahapannya akan seperti itu. Makanya kita di sini nanti akan ada namanya cold storage. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa untuk grade wajib, ya, grade wajib itu ada salah satunya ada cold storage, logistik atau cold storage. Disitulah kita nanti akan menyimpan hasil panen dari peternak ikan, kemudian akan kita distribusikan atau mungkin kita distribusikan ke UMKM untuk kemudian diolah, nah, dihasilkan menjadi suatu produk. Kemudian produk ini kita tampung lagi di koperasi dan pemasaran juga akan lewat koperasi. Nah, untuk support, ya, kayak taruhlah kayak toko desa, pupuk seperti itu, jangan khawatir Bapak Ibu. Kita ibaratnya bayi yang baru lahir, tapi yang momong kita itu banyak. Yang momong kita itu adalah BUMN. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir nantinya masalah perizinan, ya. Kita perizinan itu istilahnya diberi kemudahan. Koperasi itu diberikan kemudahan. Seperti contoh ini, Bulog. Kita sudah kerjasama, bukan kita mendatangi Bulog, tapi Bulog mendatangi kita. Seperti itu. Gas pun sama. Dari Patraniaga survei, kemudian menentukan titik suplainya atau pemasoknya. Oh, distributor terdekat dari Ponggok adalah C namanya, seperti itu. C ini akan survei ke tempat kita, akan memberikan harga, istilahnya akan memberikan penawaran kepada kita. Dari situ kita akan melakukan kerjasama. Dan untuk perizinan kerjasama dengan Pertamina Patraniaga ini kita free, tanpa biaya apapun.
Jadinya Bapak Ibu jangan khawatir, oh saya nggak punya modal, saya intinya nanti untuk ngurus izin free Bapak, seperti itu. Terus kita saat ini juga kerjasama dengan ID Food. ID Food adalah pemasok kebutuhan pokok di seluruh Indonesia. Itu milik BUMN. Di situ ada beras, ada minyak, ada gula, ada tisu, ada telur, dan mungkin ada olahan ternak semacam ayam tapi ayam itu berbentuk karkas ya, untuk karkas sebelum potongan, atau mungkin olahan daging seperti itu, banyak nantinya Ibu. Jadi jangan khawatir masalah vendor atau supplier ke koperasi nantinya untuk beras sembako. Nah, pupuk pun seperti itu Bapak. Selama ini untuk penyaluran pupuk subsidi adalah di agen. Nah, dari agen ini baru nanti akan dibagi, disebar ke titik terima, yaitu kelompok-kelompok tani. Nah, ini besok diharapkan dengan adanya koperasi, penyaluran pupuk subsidi akan beralih ke koperasi. Terus agennya ditinggal Pak? Kenapa? Agennya tadi yang sudah lama itu ditinggal. Nah, agen itu nanti kerjasamanya seperti apa saya kurang tahu Bapak. Intinya untuk pupuk itu nantinya larinya akan ke koperasi, pupuk subsidi. Jadinya nanti Bapak Ibu istilahnya bisa mengharapkan bisa memotivasi petani untuk gabung menjadi anggota koperasi. Harapannya apa? Takutnya data anggota koperasi ini diambil sebagai data untuk jatah penyaluran pupuk, seperti itu. Jadinya yang diharapkan dari Pak Prabowo kemarin, kita memotong rantai pasok seperti itu. Supaya apa? Supaya kita masyarakat mendapat harga yang adil, seperti itu. Karena apa? Selama ini yang ambil keuntungan adalah agen-agen besar, distributor besar, seperti itu. Sedangkan kita hanya dapat ampasnya lah, sudah harga tinggi. Kita nggak dapat untung sama sekali, seperti itu. Dengan adanya koperasi, nantinya penyaluran terutama untuk barang-barang subsidi seperti gas, seperti pupuk, itu nantinya akan lari ke koperasi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, wah nanti kita mau usaha apa ya? Mau usaha apa? Kita coba ambil yang kira-kira paling gampang. Sebenarnya nggak harus 7 gerai ini wajib diambil semua, tidak. Tapi lihat kondisinya, lihat kondisi daerah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Jadinya umpamanya, di tempat kita yang paling maju adalah pokoknya belum ada semacam toko sembako atau warung lah, istilah seperti itu. Kita coba bikin warung. Pemasoknya ada tadi yang saya sebutkan, dari Bulog, dari ID Food, seperti itu. Dan kemarin kita ngobrol dengan Bulog dan ID Food atau vendor-vendor yang lain, bahwasanya kita mendapatkan harga yang khusus ya. Jadinya diharapkan nanti kita jual ke masyarakat dengan harapannya di bawah harga pasar. Itulah daya tarik koperasi ini. Berasnya premium atau biasa Pak? Nanti kita ada dua Bapak, ada premium, ada biasa. Seperti itu. Jadi saat ini karena kita belum produksi, kita baru disuplai Bulog sama ID Food. Di situ ada beras biasa, SPHB apa mereknya itu sama yang premium. Seperti itu. Untuk pelabelan bungkusnya nanti berarti tergantung dari codesnya. Seperti itu. Jadi untuk masalah label atau merek, itu nanti tergantung koperasi masing-masing. Monggo bebas istilahnya. Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang pertanian, Ini Pak Saji yang perlu saya tanyakan tentang kerjasama dan kita memberikan pendampingan.
contohnya kepada para petani atau peternak. Oke. Nah, pendampingan ini personalnya itu diambilkan dari mana? Siap, Bapak. Nah, di sini kita itu nanti akan didampingi bila kita memang membutuhkan pendampingan. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan dinas pertanian ya, dan peternakan. Seperti itu. Di situ nanti akan diarahkan, akan diberi pendampingan seperti itu. Ataupun mungkin kalau Bapak ya istilahnya itu sudah maju, pengen pendampingan dari luar, kuat membiayain sendiri, monggo. Itu monggo. Tapi kalau kita awal ya kerjasama ini, istilahnya itu awal koperasi sendiri, ya kita coba kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Nah, cari yang gratis dulu Bapak. Seperti itu. Oke. Tapi awal-awal kan Bapak sempat memulaikan ya memberi penjelasan istilahnya untuk permodalannya ya. Oke. Tadi kan misalnya dibangunkan, tadi kan Ya. disebut dari dibangunkan. Kemudian ada hibah juga kan. Nah, mohon ini diberi penjelasan. Istilahnya modal awal dari koperasi itu sumbernya dari mana? Pokoknya yang ada aja Pak, misalnya yang udah diterima koperasi, yang DMP sini kan udah jalan kan. Ya. Nah, Bapak sebagai ketua otomatis kan paling enggak tahu lah modal awalnya ini sumbernya dari mana saja. Sumber dan nilai. Kalau sumber nanti nominalnya ada Pak. Ya monggo Pak. Siap. Ya, tadi saya katakan tadi bahwasanya untuk KDMP sendiri ya sebenarnya dananya itu adalah pertama nol ya Pak ya. Iya. Terus kita diberi fasilitas bangunan gedung, diberi pinjaman aset saya bilang ya, pinjaman aset ya, oleh pemerintah desa untuk digunakan sebagai sarana koperasi. Nah, terus sumber yang lain adalah dana hibah dari pemerintah desa. Kalau Nominalnya, Pak? bisa disebutkan nominalnya. Yang Tapi aku takutnya kecemburuan ya nanti. Pembuatan Terbuka ya. Itu nanti kalau nominalnya biasanya kan kembali ke kemampuan desa. Ya, Pak. siap. Tidak ada kecemburuan. Ini. Oke, dana hibah pertama koperasi menerima 100 juta. Mantap. Enggak, kalau boleh tahu Pak. Berarti ada yang kedua kan? Keduanya nggak ada Pak. Itu yang pertama. Betul Pak. Maksudnya ngeten loh, 100 juta itu kan dana hibah dari desa. Oke. Nggak mungkin ya, ini mungkin kalau Oke, Bapak tahu bisa disebutkan. Karena di desa itu Pak, itu dana itu biasanya kan sudah ada pos-posnya masing-masing. Oke. Jadi Nggak gini. mungkin Bapak tahu yang 100 itu Perubahan sumbernya balik. dari pos apa gitu. Sebenarnya dana desa yang bukan dana desa saya bilang ini pemerintah desa memberikan hibah itu sumbernya adalah dari pendapatan desa Asli. asli. Ya, akan gitu dari posnya kan Nah, jelas. posnya seperti itu. Jadi tidak mengambil dari dana desa yang dari pemerintah. Intinya gini Bapak, di sini adalah banyak tempat wisata dan dikelola BUMDes. Nah, hasil dari kelola ini nanti akan dibagi istilahnya bagi hasil dengan pemerintah desa karena yang memiliki wilayah. Jadi pengelola hasilnya itu akan dibagi pengelola sama pemilik wilayah. Nah, bagi hasil ini yang untuk pemilik wilayah ini akan menjadi pendapatan desa. Seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk Ponggok di sini pendapatan desanya dari air, Bapak. Selain dari wisata, kita ada sumber kita diambil untuk produksi air minum, aqua. Nah, aqua Bapak, air kemasan. Satu. Yang kedua dari PDAM. Oh, suget berarti Pak. Hah? Misalnya suget berarti. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Intinya kita seperti itu. Nah, makanya ini agak sebenarnya kalau saya nerangkan ini agak krusial karena kan setiap desa itu akan berbeda-beda. Jadinya kalau anggapannya wah sana enak karena kaya, sebenarnya tergantung juga dengan
visinya Bapak Kepala Desa. Oh iya. Jadi kaitannya sebenarnya ini titiknya adalah visi dari Kepala Desa sendiri. Karena banyak saya punya grup itu ketua seluruh KDMP seluruh Indonesia itu mayoritas ya, kepala desanya tidak mau tahu menahu. Itu masalahnya. Banyaknya seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan seharusnya ada kunjungan seperti ini, kepala desanya diajak, Pak. Indonesia Pak. Biar terbuka Pak. Di Bangkok ini. Seperti itu. Jadinya kembali lagi ke visinya kepala desa. Kepala desanya mau seperti apa? Seandainya di sini walaupun katakan kita kaya, tapi kalau visinya kepala desanya mandek, misalnya berhenti hanya untuk kepentingan desa saja, ya saya kira juga nggak akan diberikan fasilitas seperti ini. Saya mau Pak tanya lagi. Mau Pak sebenarnya Pak. Habib, Mau Pak menyampaikan kalau bisa seperti ini kepala desanya dia aja. Nah, karena ini kita tidak mengajak para kepala desa, maka saya minta bocoran trik-trik untuk bisa hati para desa itu bagaimana? Tugas apa? Ini sebenarnya tugasnya bapak-bapak ya, Iya, bukan mati harusnya nih. bukan. Nah, sebenarnya kayak ini sebetulnya ini rahasia pribadi ini. Nah ini karena ini sudah bisa terwujud ya, mungkin ada sesuatu yang bisa. Jadi intinya gini Bapak, jadi kalau triknya adalah koperasi ini didirikan itu bukan untuk kepentingan pribadi Bapak, tapi untuk kepentingan anggota dan warga. Karena apa? Harapannya di desa itu nantinya itu mandiri dalam artian dari segi perekonomian, yaitu dengan perputaran uang yang ada di masyarakat itu berputarnya hanya di desa saja Bapak, tidak sampai keluar. Umpamanya gini gitu, jenengan Bapak Ibu terbiasa belanja di Indomaret, Alfamart ya. Taruhlah kebutuhan Bapak Ibu 1 juta seperti itu. Nah, ambillah kita 10%-nya saja Bapak. 10%-nya dari 1 juta adalah 10.000. 10.000 anggap kita keuntungan, warga memberikan keuntungan ke koperasi. Bisa bayangkan jumlah KK yang ada di desa Bapak, taruh ada 400 gitu. Kita ambil 400 KK belanja di situ rata-rata 1 juta. Dengan asumsi keuntungan kita ambil di 10%. 100.000 kali 400 berapa Bapak? Nah, itulah yang akhirnya perputarannya kan ke situ juga. Keuntungannya kembali lagi ke warga dengan SHU ini nantinya. Bukan dibawa lari oleh keuntungan ini masih bukan dibawa lari oleh pengusaha gede Bapak, yang mungkin hidupnya wis bergelimpang kemewahan lah istilahnya, ibaratnya bisa beli pulau, bisa beli negara bahkan, kan seperti itu. Makanya dari sini kan bisa kita asumsi, bisa kita bayangkan ya, begitu besarnya potensi yang ada. Itu baru hanya sembako Bapak, belum nanti kayak Bapak pupuk. Berarti nanti yang belanja itu adalah anggota koperasi. Kalau di luar anggota kira-kira Boleh aja Bapak. Jadi koperasi ini, sembako ini tidak menutup orang untuk belanja, baik itu anggota ataupun warga biasa yang bukan anggota. Cuma sangat disayangkan kalau bukan anggota yang istilahnya, kalau masyarakat sekitar itu tidak jadi anggota, sangat rugi Bapak. Karena apa? Kembali lagi kita nanti akan ada keuntungan yang akan kita bagi lagi ke anggota. Seperti itu.
Jadi bisa hanya satu saja, istilahnya kita satu segmen lah istilahnya dari toko sembako lah. Kita bisa membayangkan perputaran uang yang bisa kita dapat seperti itu. Ini yang harus kita jelaskan juga ke warga. Supaya apa? Supaya warga ini juga tertarik untuk menjadi anggota. Jual saya Pak, toko ini sudah beroperasi berapa hari? Kalau toko ini Bapak, kita sudah beroperasi lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Kemudian ada enggak kira-kira kecenderungan masyarakat yang sebelumnya memiliki toko atau usaha yang sama dengan ini? Nah, kita kalau otomatis ya Pak, kita manusiawi saja. Ada kekhawatiran dari pengusaha-pengusaha ini, pengusaha toko ya. Nah, di sini juga ada peran kita untuk merangkul. Ya, monggo istilahnya, jenengan bisa pulaan ke tempat saya. Nah, satu itu Bapak. Jadi dengan harga yang berbeda. Kembali, cuma nanti akan jadi pertimbangannya adalah ketika di situ juga ada toko desa atau gerai sembako, otomatis warga akan ke sini Pak. Kenapa? Kalau belinya di warung, mereka nggak dapat apa-apa Pak. Taruhnya harga sama, cuma murah aja. Ah, cuma tidak dapat SH. Seperti itu aja. Nanti tetap akan seperti itu. Kalau seperti itu, ya itu udah pilihan Bapak. Kita nggak bisa bilang seperti apa. Berarti tidak pernah diguduk atau dijemur oleh pengusaha-pengusaha asongan. Tidak pernah Bapak. Jadi istilahnya kita berdiri sendiri, masyarakat yang sudah ada. Dan untuk ini saya lupa keanggotaan di sini itu kembali lagi. Ini kebijaksanaan Bapak Kepala Desa bahwa nantinya yang wajib jadi anggota adalah pemerintah desa sendiri, ya. Terus lembaga kayak BPD atau LMD nanti tempat Bapak ada. Terus di sini karena ada BUMDes, karyawan BUMDes kita masukkan ke sebagai anggota wajib koperasi. Jadinya kita setidaknya ada modal anggota ya. Ada nilai lebih di keanggotaan ini. Berapa Pak? Kalau saat ini yang terdaftar sudah 300. Simpanan pokok. Nah, simpanan pokoknya itu 100.000. Simpanan wajibnya cuma 10.000. Sama Pak. Larang gitu. Sama. Karena kita melihat ya, kita untuk keanggotaan koperasi juga kita melihat untuk tidak membebankan warga. Terus pembagiannya Pak, SHU-nya? Nah, untuk pembagian SHU nanti kan ada RAT. Kan belum. Kan belum Ibu. Senang sama SHU. Seperti itu. Bisa dipertanyakan Mama. Ribet. Enggak, itu tadi kan sebagian modal awal Oke. Ada enggak yang udah diterima dari koperasi dari modal pinjaman? Belum ada. Kita belum ada modal dari pinjaman. Kita sedang proses, tapi belum cair. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya cair itu sarannya boleh disebutkan. Nah, Kan pinjaman kalau yang diajukan ya. oke. Nah, terus nanti sistemnya seperti apa misalnya kan, angsurannya bagaimana, besaran bunganya berapa. Nanti jadi kita kan kalau misalnya Siap. bagus kan bisa kita tiru Pak. Oke. Kalau untuk kita kalau pinjaman kemarin kita akan difasilitasi oleh Bank Himbara. Ya. Presiden sudah menginstruksikan ke Menteri Keuangan, istilahnya untuk modal itu disalurkan nanti lewat Bank Himbara. Jadi Bapak Ibu nanti memang kalau membutuhkan modal lebih, istilahnya untuk operasional, untuk bangun apapun, Bapak Ibu bisa ke Bank Himbara. Nah, kemarin sudah ada sedikit kejelasan masalah Bank Himbara ini. Bank Himbara akan memberikan istilahnya itu bunga
itu sebesar 6% per tahun. 6%, ya. 6% per tahun. Per tahun. Jadi kalau itu dibagi 12 monggo itu piambak. Nah, 0,5 itu sangat ya ringan Bapak karena disamakan dengan kur. Nah, plafonnya itu sampai 3 miliar pinjamnya ke Bank Himbara. Nah itu sistem angsuran Pak, tiap Nah. bulan apa per tahun? Angsurannya tiap bulan Bapak. Tiap bulan. Ya, ya nama angsurannya tiap bulan Bapak. Jangka waktu kemarin itu di 6 tahun. Itu sudah waktu maksimal Pak. Gimana? 6 tahun itu waktu maksimal ya. Kurang dari itu Boleh aja. paling lama maksimal 6 tahun. Bapak pun bisa nggak ambil semuanya nggih. Plafonnya 3 miliar, Bapak bisa aja ambil 1M, 500 juta. Tergantung nanti kemampuan Bapak Ibu ya. Nah, jenis usahanya Bapak Ibu. Nggak mungkin hanya toko Bapak pinjam 3 miliar, sisanya oh gitu kan. Satu mobil Pak. Jalan-jalan pengurus karo pengawasi. Siap. Ini kan semua apa ini toko kan sudah jalan. Oke. Itu kan pasti ada petugasnya. Oke. Ada yang jaga, ada yang melayani. Siap. Belum sewu untuk honor atau gaji. Nah, Ini itu berbeda. Nah, kalau untuk honor ya, karena kita sudah ada toko, karyawan sudah beroperasi, maka honor itu kita bebankan operasional di masing-masing unit usaha. Seperti itu. Jadi besarannya nggak sama. Besarannya nanti nggak sama, tergantung usahanya. Gitu, Bapak. Tergantung income yang Iya, masuk. betul. Nanti mungkin Bapak-bapak jangan bertanya, lah pengurusnya piye? Ya itu sih penting Pak. Jadi gini, kalau untuk pengurus Bapak, untuk kami pribadi, sebenarnya dana hibah itu ya sebagian diambil untuk insentif, tapi bukan kita katakan honor ya, insentif. Oh iya, iya. Nah, insentif ini pun non sewu tidak kami ambil dalam artian karena apa? Saya masih untuk pengurus masih memikirkan langkah-langkah yang selanjutnya. Takutnya dengan uang segitu kita terus menetapkan sekian sebulan padahal usaha juga baru usaha satu yang berjalan seperti yang lainnya kan belum. Takutnya. Tapi yang jelas kan sudah ada. Ya hasilnya sudah ada Bapak. Dan maksudnya gini, insentifnya, besaran atau nominalnya berarti kan sudah ada tertera. Nah betul. Nah masalah diambil atau enggak itu kembali ke individunya kan. Ye. Memang dari rapat anggota kita rapatkan juga. Untuk insentif ini kita ambil 1 juta Bapak. Sebulan. Jadi itu Per bulan. berdasarkan dari rapat ya. Iya. Ada aturan dari Menteri atau enggak Bapak? atasan sekian Enggak. Jadi ini tergantung dengan koperasi itu sendiri. misalnya kalau misalnya usahanya ini hasilnya itu tidak mencukupi, itu kira-kira Nah, kembali lagi Bapak. Kita ikhlas enggak gitu aja. Intinya kan untuk koperasi ini kan gotong royong ya. Gotong royong. Ya, saya relawan loh Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti begitu ada SHU, MAT nanti itu akan ada namanya misalnya untuk pengelolaan pengurus itu ada posnya itu nanti. Intinya untuk SHU itu nanti Pengurus ada karyawan. biasanya berapa, Iya, betul. berapa persen itu? wah nanti tergantung rapat nih Pak. Oke, tergantung rapat anggota nantinya. Karena kan mestinya nggak sama Iya. antara pengelola Betul dengan Bapak. anggota itu kan Beda, makanya itu nanti akan ada aturan mainnya Bapak. Cuma nanti akan diputuskan di rapat. Seperti itu. Karena kan kita juga akan ada sebelum SHU itu dibagi, nanti kan ada namanya bagi hasil dengan aturan satu desa, yang kedua BUMDes Bapak. aturan itu masuk di ART Kita masukkan ART Bapak. Iya, jadi semua ya yang ada itu nantinya masuk ART Anggaran rumah tangga. dari rumah tangga. Kita tuangkan di situ. Seperti itu Bapak.
Gimana Bapak ini kembali ke soal sembako. Oke. Sementara kita mau untuk agen saja bagaimana ya? Kira-kira tujuannya enggak? Agen gas. Agen urusan dan sembako ya. Untuk mengantisipasi kan toko-toko di kampung kan banyak. Oke. Kalau ada warga, otomatis kalau bisa kan nggak usah di koperasi banyak, tapi di toko-toko warga. Oh, siap. Ini, Bapak. Bisa saja seperti itu. Cuma nanti kerugiannya adalah di anggota. Karena apa? SHU nanti itu besarannya anggota tidak akan sama. Karena apa? SHU nanti dihitung dari aktif, seberapa aktif anggota Bapak di koperasi. Kita berbenturan ya. Oke. Anggotanya jadi dirugikan, Pak. Anggotanya saya rugi Bapak. Secara nopo harga mungkin sama bakalannya, tidak ada yang rugi kalau harga, tetapi ruginya nanti di anggota itu nanti ada SHU. Karena anggota yang belanja di warung walaupun dengan katakan dengan harga yang sama, tapi tidak akan mencatat dia sebagai anggota koperasi yang aktif belanja di koperasi. Berarti kesadaran tinggi harus ada di sini. Jadinya makanya tadi saya sampaikan, ini masyarakat yang nantinya jadi anggota koperasi, kita iming-imingi SHU ini, gitu loh. Jadi jenengan belanja seakeh-akeh, memberikan keuntungan koperasi sebanyak-banyaknya, SHU jenengan ya kata menilai Pak. Siap. Nah, untuk menilai seberapa banyaknya nanti di kasir biasanya ditanya ya semacam kayak jenengan belanja di apa member. Tapi nantinya ini pakai semuanya nanti pakai sistem Bapak Ibu. Cuma ini sistemnya belum diputuskan. Kita mau pakai seperti apa? Ini masih baru digodok. Karena di situ kemarin yang saya ikutin itu ada 3 atau 4 vendor yang kemarin mengajukan ke pemerintah pusat. Cuma ini belum ada surat edaran resmi. Oh, Pak harus pakai A, harus pakai B, harus pakai C, belum ada. Jadinya nanti untuk pencatatan koperasi, aktivitas koperasi itu nanti sistemnya digitalisasi Bapak, dan itu sudah difasilitasi pemerintah. Fasilitasi. Pemerintah desa apa pemerintah pusat apa Pemerintah pusat Pak. Bank komputer berarti Pak. Bisa Pak ya? Pemdes ya? Tapi enggak, pusat. Pusat. Anda ngapain Pak? Kenapa? Ya buka-buka cepat. Saya kalau ini Mana pusat itu komputer Le? nah, cuma nanti fasilitas komputer mungkin Bapak sendiri. Kita hanya aplikasi Bapak. Aplikasi nih, aplikasi. Contohnya Tidak mendengarkan. Itu uang. Aplikasi saya ini Aplikasi ya Pak. Jadi bukan bentuk komputer atau apa. Jadi nanti dengan aplikasi itu setiap anggota itu akan terinstal di handphone masing-masing. Di situ nanti akan bisa melihat saldoku berapa, simpananku berapa. Terus seandainya aku belanja, ini aku belanja berapa sih? Di situ nanti akan terekam. Oh, belanjaku kemarin segini A B C D E, totalnya sekian. Itu nanti ada. Seperti itu. Jadi terus nanti bahkan sampai jenengan bisa melihat keuntungan koperasi yang saat ini berjalan. Oh, ternyata keuntungan koperasi sekian. Oh, dengan berarti kan asumsinya berarti SHU banyak. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Ini kan sudah berjalan di wilayah. Apakah bisa kami mengatur sebagai bahan buat ADART kami? Karena kami mungkin ADART-nya atau ART-nya itu mengira-ngira itu apa? Oh, sebagai bahan. Apakah bisa kami mengatur? Bisa saja Bapak. Monggo. Jadi nanti sebenarnya kalau masalah ADART itu nanti dibingungin sama dinas koperasi sebenarnya. Iya. Dinas koperasi nanti yang akan membantu panjenengan, misalnya Bapak Ibu untuk masalah ADART.
Bisa saja saya berikan. Sakit. Ada bahan perbandingan. Oh, sakit.